Oke, selamat siang semua. Yang Kak, Seperti biasa. Oke, ya, seperti biasa bisa absen dulu, scan ini atau sebentar saya send linknya. Silakan. Ya dong. Biar tahu dong. Kan beda sesi, aku kan ngabsennya per sesi. Masa, masa sekarang nggak absen? Ya dong, jelas. Isi mudah kok ya, tinggal ngisi nama sama waktu aja kok. Nggak macem-macem lah. Ada 73. Ini saya tutup ya QR-nya. Baik, sudah? Sambil mungkin bisa ya Kak. disambi absen. Oke, bisa disambi absen gitu ya. Kita langsung mulai aja untuk materinya selanjutnya adalah kinematika gitu ya. Oke, aku sebenarnya nggak ingin berlama-lama di kinematika seperti itu, tapi oke lah kita coba review sebentar gitu ya. Kinematika tuh seperti apa? Mungkin untuk yang belum baru ada di KSNK sekarang em, bisa diikutin. Nanti aku akan kasih juga contoh soal, kalian bisa banget dikerjakan gitu ya. Seperti itu, nanti aku contoh soal, nanti kalian coba kerjain mungkin 5 sampai 10 menit gitu. Baik, kita mulai ya. Kinematika itu adalah tinjauan gerak benda tanpa tanpa memperhatikan penyebab ya. Memperhatikan penyebab. Oke, baik. Tinjauan gerak benda tanpa memperhatikan penyebab dari gerak tersebut. Kayak gitu. Itu adalah kinematika. Oke, jadi apa yang kita bahas di kinematika seperti itu ya. Ya kita mostly membahas tentang bagaimana benda itu bergerak. Apakah geraknya lurus atau geraknya belok gitu ya. Atau misalkan geraknya dipercepat atau percepatannya dipercepat gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Baik. Nah, parameter apa yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi aku kenalkan dulu gerakan benda. Oke. Parameter pada gerakan benda. Kira-kira parameter apa aja yang biasa kita pakai untuk meninjau gerak benda? Ada? Halo? Oke. Hmm, Apa? Kecepatan lawan. Wah, jauh itu. Oh, Bentar. Jauh ya. Dari yang paling dasar dulu. Building block dari semua kinematika itu adalah posisi ya. posisi. Iya, posisi. Jangan jauh-jauh dulu ya. Yes. Kita posisi dulu.
posisi ini merupakan besaran vektor. Oke. Satuannya meter. Oh iya, kita belum bahas vektor. Mudah kok, nanti di akhir bisa. Posisi, lalu ada perubahan posisi atau yang kita sebut dengan perpindahan. Mulai dari awal ya, ini juga vektor. Satuannya meter, dimensinya panjang. Oke ya, jangan salah, dimensinya panjang. Nanti ditanya, posisi dimensinya posisi. Wah, susah. Oke. Lalu ada delta X, tapi tidak pakai panah. Berarti ini menunjukkan jarak. Gitu ya. Ini skalar. Satuannya meter. Nah, baru kita sentuh yang turunan. Ini kan baru yang dasar loh. Maksudnya dasar. Nah, baru kita sentuh yang turunan sekarang. Yang turunan ada V. Topi, V panah di atas. Ini namanya kecepatan. Kecepatan itu perubahan posisi. Enggak ya? Perubahan posisi ya. Berarti perpindahan ya. Perpindahan persatuan waktu. Seperti itu. Perpindahan persatuan waktu. Oke, ini definisinya. Satuannya meter per second. Terus ada U. U ini kelajuan. Kelajuan itu jarak per waktu. Skalar. Satuannya sama, tapi ini vektor, ini skala. Yang kalian baca di speedometer mobil itu kelajuan apa kecepatan? Kelajuan. Kelajuan ya. Iya, no? Kalau kecepatan nanti nunjukin arah dia. Arahnya ke sini gitu. Oke, satu lagi yang paling penting adalah A. Ini adalah percepatan. Percepatan ini adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Ingat, karena dia perubahan kecepatan berarti bisa aja yang berubah arahnya, bisa aja yang berubah besarnya. Tapi mostly di sini ya, nanti kita tinjau lah. Satuannya meter per second kuadrat, besarannya vektor. Oke. Ini adalah parameter yang akan ditemukan saat kita meninjau gerak di kinematika. Oke. Seperti biasa, kita mulai dulu dari tinjauan gerak yang paling sederhana. Kira-kira tinjauan gerak yang paling sederhana itu gerak apa? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus ya. Gerak lurus. Gerak lurus pada satu dimensi. Yalah, gerak lurus masa pada dua dimensi kan gitu kan? Iya kan? Oke. Gerak lurus pada satu arah. Mudah ini. Baik. Nah, ini ada dua gerak yang sering diucapkan atau yang sering ketemu. Ada GLB atau gerak lurus beraturan ya. Beraturan. Ada satu lagi GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya. Karena kita udah belajar kalkulus, jadi penjelasan ini bisa cepat ya. Karena kan udah tahu kalkulus. Oke. Apa bedanya? Kalau pada gerak lurus beraturan, maka yang sama adalah kecepatannya konstan. Seperti itu. Kalau gerak itu kecepatannya konstan, maka ya kita ambil definisi kecepatan gitu. Dx per dt sama dengan V. Berarti dx sama dengan P dt. Kalau kita integralkan, ketemunya ini dari x0 sampai x, ini dari 0 sampai t. Maka x dikurangi x0 sama dengan V T. Atau x sama dengan x0 ditambah V dikali T. Ini adalah gerak lurus beraturan. Persamaannya hanya ini, tapi nanti makainya macam-macam gitu ya. Baik, temennya gerak lurus berubah beraturan itu saat percepatannya konstan. Seperti itu.
Kalau percepatannya konstan, maka ada beberapa persamaan yang mendefinisikan gerak tersebut. Pertama, kita anggap kecepatan itu dv per dt. Maka dv sama dengan ADT. Kalau kita integralkan dari V0 sampai V, 0 sampai T, maka V dikurangi V0 sama dengan AT. Atau V sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, apa? Mungkin ada yang udah tahu? Ini dv-nya kita integralkan lagi ya. Ya toh? Iya. Oke, sip. Ini berarti dx per dt. Ini ada vektornya ya. Bosan nulis vektor. Ini berarti V0 plus AT gitu ya. Ini formula yang kalian temui di sekolah, ini nanti kalian temui juga di sini. Sama dengan V0 dt, kita integralin dari T sama dengan 0 sampai T, ditambah AT kuadrat gitu ya. AT kuadrat. AT dt dari T sama dengan 0 sampai T. Baik integral yang pertama hasilnya adalah X dikurangi X0. Yang kedua V0T. Yang ketiga AT kuadrat per 2. Berarti X sama dengan X0 plus V0T plus AT kuadrat per 2. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Oke. Ada lagi persamaan yang lagi satu? Gimana nih cara dapet ini? Oke. Cara dapetin persamaan yang lagi satu itu kita menggunakan aturan rantai gitu ya. Aturan rantai gimana? Jadi harusnya yang dv per dt itu sama dengan A. Gitu ya. Kita jadikan ini menjadi dv per dx per dt sama dengan A. Kan valid ya secara aturan matematisnya. Oke, jadinya bagaimana? Dx per dt itu V. V dv sama dengan A dx. Kalau kita integralkan, maka dari misalnya ini V0 sampai V, di sini dari X0 sampai X, maka di sini ketemunya adalah V kuadrat per 2 dikurangi V0 kuadrat per 2. Kuadrat per 2 sama dengan A kali X. Min X0. Berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A X kurangi X. Oke, ini gerak yang paling sering ada. Soal kinematika ini jarang sekali ada di apa itu namanya? Aku bilangnya di KSK. Kalaupun ada itu biasanya digabung dan itu terinclude. Ya, jadi tergabung dalam soal-soal lainnya. Kira-kira kayak gitu. Baik. Ini adalah kinematika gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerakannya tidak lurus berubah beraturan dan tidak gerak lurus gimana, Kak? Nah, ya kita cari persamaannya. Gitu ya. Kita cari bentuknya bagaimana. Caranya menggunakan integral dan turunan. Seperti itu. Oke ya. Mungkin kalian akan menemui gerak-gerak lainnya. Tapi yang kita pelajari ini adalah kasus spesial. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu adalah kasus khususnya. Kalau percepatan konstan gimana? Kalau kecepatan konstan gimana? Nanti gerakan aslinya gimana misalnya, Kak? Bisa aja. Misal contoh ya. Contoh.
kalian ketemu gerakan yang percepatannya itu akar T. Gitu. Berapa nanti bagaimana bentuk gerakannya? Seperti itu. Ini possible ditanyain. Gimana? Kita integralkan. Seperti itu ya. Misalnya kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya posisi awalnya 0. Oke, kita bisa integralkan. Bagaimana? Ya sudah, dv per dt sama dengan akar T. Berarti dv sama dengan akar T dt. Kita integralkan dari T sama dengan 0. Oke, V-nya 0 sampai V. Berarti ini sampai T. Oke, integral akar berarti sama dengan pangkat 3 per 2 ya. T pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Oke. Lalu mencari X-nya. dx per dt sama dengan 2 per 3 T pangkat 3 per 2. Berarti dx kita integralkan dari 0 sampai X sama dengan 2 per 3 integral T pangkat 3 per 2 dt. Dari 0 sampai T. Oke, berarti ini X sama dengan, ini jadi 5 per 2 ya. Jadi dikalikan 4 per 15, T pangkat 5 per 2. Jadi X fungsi T-nya seperti ini. Nah, nanti kalau kamu mau lihat bentuk lintasannya gimana? Ayo. Bentuk lintasannya gimana, Mas? Mas Agastya. Kok bingung? Lintasan berarti agak Kok bingung bingung? aku. Mas Rafael, bentuk lintasannya gimana, Mas? Kok bingung ya? Mas Kenneth, waduh. Mbak Michael mungkin bentuk lintasannya? Mas Giordano mungkin? Gila. Gak lurus kok. Ya lurus toh. Oh iya lurus ya. Satu dimensi ya. Lupa. Cuma ini aja sih grafik waktunya aja sih yang agak. Iya, lintasannya gimana? Lurus, geraknya lurus kok. Lintasannya lurus. Wah, ini jangan ini ya. Jadi kalau gerak lurus ya lintasannya gimana ditanyain misalnya. Geraknya bolak-balik. Lintasannya bagaimana? Ya lurus. Nggak ada ceritanya kurva gini ya lintasannya. Nggak, itu beda, itu lain. Seperti itu. Oke, ini contoh. Kita memprediksi gerak lurus. Jadi di sini kita bisa tahu kalau waktunya itu 100 detik dia tuh di mana sih? Iya kan? Oh, kalau 100 detik itu dia di sini loh, Mas. Nanti bisa kita plot. Ini saat waktu 1 detik itu di 0. Saat 0 detik itu di sini. Saat 1 detik itu di 4 per 15. Saat berapa detik di bla bla bla. Sekian detik, 100 detik misalnya di bla bla bla. Seperti itu. Oke, kira-kira kayak gitu. Ini gerak lurus. Oke, ada yang ditanyain gerak lurus 1 dimensi gini. Apa perlu contoh soal? Perlu nggak? Mantap. Manut. Tapi kasih soal nggak apa sih? Oke, contoh soal ya. Oke. Biar nggak mikirnya susah-susah deh. Kita kasih contoh soal yang bagus. Jadi misalnya ada rakit sama kapal. Udah pernah belum? Udah pernah ketemu belum? Rakit, kapal. Mana ya? Rakitnya ke sana dulu. Oke, kapalnya mundur nih ceritanya. Kecepatannya V terhadap air. Dia ada di sungai. Oke, dia ada di sungai. Mengalir dengan kecepatan U. Seperti itu. Oke, rakit nggak punya mesin ya. Jadi kecepatan dia mesti kecepatan arus sungai. Jadi awalnya rakit sama kapal ketemu terus say hello gitu. Halo. Gitu.
Nah, tiba-tiba rakit udah jalan. Oke, dia sudah jalan. Sejauh berapa kita nggak tahu. Waktunya berapa kita nggak tahu. Tibalah dia di titik sini. Titik B. Ini mesinnya mati. Mesin rakitnya mati. Oke. Terus dia ke bawah arus berusaha perbaiki mesin. Gitu kan? Nah, ke bawah arus nih selama 45 menit. Gitu ya. Setelah 45 menit, misalnya posisinya di sini, di C. Kita nggak tahu C ini di mana. Terus dia memutuskan, wah kayaknya arusnya terlalu kenceng nih. Kayak gitu. Dia lalu mengejar rakitnya. Nah, ketemulah lagi sama si rakit. Gitu ya. Ngejar rakitnya pakai mesin ya. Ketemulah sama si rakit. Seperti itu. Di titik D. Oke. Ini titik A. Nah, jarak dari D ke A itu adalah 11 km. Oke. Waktu dari waktu waktu yang diperlukan kapal dari mesinnya nyala sampai ketemu rakit lagi gitu. Jadi kita sebut ini T1 itu sama dengan 1 jam. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan arus sungainya? Ini gerak lurus loh. Gimana, mau dicoba apa dibahas langsung? Halo? Ada yang kurang paham pertanyaannya? Halo? Ini awalnya dari rakit, terus gerak Iya, dengan tahu. kecepatan sungai. Hmm. Hmm. Terus Terus ada ada kapal. kapal ya. Ya, gerak dengan kecepatan V V. terhadap sungai. Kayak gitu. Terus di Soal titik pretest B apa? mati. Hah? Oh iya tuh. Ini soal pretest ya? Oh iya. Gimana? Udah bisa ngerjain? Heeh. Ini soal pretest ini. Kita bahas lah. Terus di tengah-tengah mati 45 menit. Gitu. Gitu ya. Tiba-tiba mati 45 menit. Terus dia ngejar lagi si rakitnya. Kapan dia sampai gitu. Oh, oke, oke. Ini soal pretest. Aku mungkin bahas cara mudahnya ya. Oke? Baiklah, kita bahas dengan cara mudah. Oke, aku akan berdiri di rakit. Apa yang aku lihat? Kira-kira? Kalau aku berdiri di rakit, aku akan lihat kapal naik melawan arus sungai ya. Aku ketemu Iya, kapal melawan arus sungai, ya kan? iya, Oke. Oke, terus dilihat, tiba-tiba aku lihat mesinnya kan mati kan? Berarti aku lihat kapalnya diem kan? iya, diam. Diem. Oke, diem 45 menit. Ya enggak? Terus Ya. setelah itu aku lihat kapalnya ngejar aku. Ya kan? Iya, Ngejar aku dengan waktu satu jam. jam. Kira-kira kalau ngejar aku waktunya 1 jam, berarti dia berangkat dari titik A ke B ini berapa jam? Berapa jam? 15 menit. 1 jam dong. Oh, Kalau kita lihat dari kerangka rakit gitu ya. Ini kerangka rakit. Aku kan diem ya di sini. Ya kan? Ini ada kapal jalan. Nggak tahu kita berapa jam. Terus dia diem di sini 45 menit. Terus dia balik lagi ke aku 1 jam. Kecepatan kapalnya kan tetap V ya. Balik juga V. Terhadap rakit loh ya. Ya kan? Berarti dia iya, berangkatnya nggak 1 jam loh. Ya nggak? iya. Berarti total waktu jalan kapalnya itu
Total waktu jalan rakitku kan berarti 1 jam tambah 1 jam tambah 45 menit. 2 jam 45 menit. Berarti 2 jam 45 menit. Atau 2/3/4 jam. Ini berarti 11/4 jam. Maka kecepatan arus sungai, berarti kan kecepatan rakitku kan sama dengan jarak yang kutempuh dalam waktu itu kan 11 kilo dibagi 11/4. 4 km per jam. Ini cara mudahnya. Mungkin kalian yang ngerjain di pretest udah ada yang ngerjain, beberapa aku udah lihat. Mungkin ada yang lumayan panjang ya. Ini cara yang pendek. Seperti itu. Ya, ini soal pretest, tenang aja. Saya nggak lupa. Oke, ada yang masih bingung ini? Aman, Kak. Kok belum? Biasanya soal pretest. Enggak sih soal pretest nggak sih? Aku lupa ya. Bentar ya. Aman ya? Gimana Mas Giordani mau dijelasin lagi? Kira-kira gini nih soalnya. Nah, iya ini soal pretest. Oh, enggak, beda ya? Beda. Beda ya. Susahan yang ini. Pertanyaan yang ini. Loh, ini jawabannya segini loh. Kalian soal pretest jawabannya lebih panjang loh. Boleh dijelasin soalnya? Jadi soalnya itu gini, kamu ketemu kapal di titik A, itu ya Mas ya. Kita rakit ketemu kapal. Rakit itu nggak punya mesin, jadi dia pasti ke bawah arus sungai. Kapal ini punya mesin, jadi pasti bisa jalan dengan kecepatan V terhadap sungai, seperti itu. Oke, jadi awalnya kita ketemu sail hello, kapalnya melawan arus ke atas. Rakitnya kan ya meluncur lah bersama sungai gitu kan. Oke. Kapalnya naik ke atas dengan waktu yang tidak kita ketahui. Suatu saat mesin kapalnya itu mati. Misalkan di titik B, mesin kapalnya mati. Mati selama 45 menit. Nah, selama itu dia ke bawah arus sungai. Setelah itu, setelah mati, kapal ini memutuskan, wah kayaknya aku nggak kuat nih ngelawan arus. Ya udah, dia ngejar rakit nih. Ketemulah di titik D yang jaraknya 11 km dari titik A. Pertanyaannya, berapa kecepatan arus sungainya? Gitu Mas Giodan. Kalau yang 1 jam 45 menit apa Kak? Maksudnya? 1 jam ini waktu dari dia mesinnya nyala sampai ngejar lagi sampai ketemu kapal itu. Ketemu rakitnya. Seperti itu. 45 menit waktu mesinnya mati. Oke. Baik. Cukup jelas ya ini ya? Halo. Kayaknya udah pada ini semua ya. Kalau cukup jelas, aku nggak ulang lagi tentang ini. Oke? GLB, GLBB cukup jelas? Gimana? Ada keluhan gitu? Ini apa lagi? Jelas ya? Oke. Oke, kita baik kita lanjutkan. Sudah setengah jam. Kita lanjutkan untuk gerak parabola.
Oke. Nah, gerak parabola ini adalah gabungan dari gerak lurus. Jadi sebenarnya judul yang paling bagus tuh gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi ini adalah gerak gabungan dari gerak lurus berubah beraturan dan maksudnya gerak pada dua sumbu. Oke, ini banyak hal yang bisa kita tinjau pada gerak dua sumbu ini. Oke, tapi yang paling sering keluar itu dan paling sering dibahas adalah gerak parabola ya. Oke, jadi kita ambil lagi kasus khusus yaitu yang namanya gerak parabola. Ya, mungkin nanti kalian di ujian dapatnya gerak elips gitu misalnya. Mana kecepatannya gerak elips. Gerak elips itu nanti harus bagaimana kecepatan satunya, arah Y-nya, arah X-nya gimana gitu. Enggak ya, bercanda. Oke, gerak parabola. Nah, gerak parabola ini kasus khusus di mana gerakan terjadi pada dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X, gitu ya. Iya. Nah, gerakan di sumbu Y itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Sementara itu gerakan di sumbu X gitu ya, itu adalah gerak lurus beraturan. Oke, jadi kalian sudah bisa bayangin ya gerakannya gimana. Nah, aku nggak akan nyari di sini, mungkin aku akan secara singkat nyari parameter gerak parabola, misalnya tinggi maksimum, gitu kan? Oke, terus jangkauan maksimum, atau kita sebutnya S saja ya. Terus waktu terbang. Terus ada lagi waktu naik. Seperti itu. Berapa sih ini semua? Oke. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, kita coba tuliskan dulu persamaan geraknya kira-kira bagaimana. Misalnya dilempar dengan kecepatan V0, sudutnya θ terhadap sumbu X. Baik, maka di arah sumbu Y gerakannya menjadi V0 sin θ, T dikurangi setengah GT kuadrat. Oke, di arah sumbu X, V0 cos θ, T. Nah, semua parameter ini bisa dicari dengan dua persamaan ini. Pertama, misalnya kita cari waktu terbang dulu. Kita tinjau saat di akhir. Saat di akhir gerakan, Y-nya sama dengan 0, gitu ya. T-nya tidak sama dengan 0. Maka, Y sama dengan V0 sin θ, atau 0 sama dengan V0 sin θ T, dikurangi setengah GT kuadrat. Ini T-nya kita kumpulkan. Oke, nggak usah lama-lama ya. Udah paham kan ya? Berarti T-nya, halo? Paham, Kak. Udah ya? Oke, seperti itu. Nah, jarak maksimum yang kita masukkan waktu terbang ke sini. Maksimumnya, kita masukkan T terbangnya ke sini. Jadi, S sama dengan V0 kuadrat sin θ cos θ dibagi G dikali 2. Baik, terus hasil maksimumnya kita gunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2G V0 sin kuadrat ya. V0 kuadrat sin kuadrat θ kurangi 2G Hmax. Oke, kita masukkan saat V-nya sama dengan 0. Hmax-nya sama dengan 2V0 kuadrat sin kuadrat θ dibagi 2G.
Oke, waktu naik bisa dicari, mudah. Kita langsung ke hal-hal yang bagus saja. Kira-kira apa ini? Ada yang mungkin, nah dari tadi kita belum bicara gimana sih bentuk lintasan parabola, ya nggak? Iya, Kak. Ya kan? Iya. Kita coba lihat ya, gimana sih bentuk lintasan parabola? Gimana cara nyarinya? Kita ubah persamaan parametris ini menjadi persamaan y fungsi x ya. Ya kan? Iya. Kalau kita sudah dapatkan persamaan y fungsi x, ya kita bisa dapatkan nanti. Seperti itu. Oke. Oke, kita coba ya. Iya. Gimana? X-nya kan Berarti GLB. T-nya kita ganti ya. T Iya. ini kita T ini kita definisikan dalam fungsi X, terus kita substitusikan ke nilai Y. Nanti kita mendapatkan beberapa hal yang menarik dari proses seperti itu. Baik, mungkin ini aku salin, terus aku pindah ke bawah. Oke. Seperti ini, dari sini kita dapatkan T sama dengan X dibagi V0 cos theta. Nah, di sini kita dapatkan Y sama dengan V0 sin theta X dibagi V0 cos theta dikurangi setengah dx kuadrat dibagi V0 kuadrat cos kuadrat theta. Baik, jadi kalau kita lihat di sini bentuk lintasannya, Y sama dengan tan theta X dikurangi setengah G X kuadrat dibagi V0 kuadrat cos kuadrat theta. Seperti itu. Nah, kita bisa lakukan, apa ya namanya itu? Kita bisa lakukan penyederhanaan ya. Bagaimana kita lengkapkan kuadratnya sehingga kita tahu persamaannya bagaimana. Bentuknya kayak gimana. Oke, kita lakukan itu. Jadi ini kita kumpulkan setengah G, ini setengah G bagi V0 kuadrat cos kuadrat theta-nya itu kita kumpulkan. Jadi ini minus X kuadrat, seperti itu. Terus ditambahkan ini, ditambahkan tan theta X ya. Berarti kalau ini tan theta, ini harus dikali kebalikannya. V0 kuadrat cos kuadrat theta dibagi G dikali 2. Dikali tan theta. X. Oke, karena ini nanti dibagi kan hilang ya. Nah, ini kita lengkapkan kuadratnya sekarang. Berarti harus kita tambahkan. Ini kan jadinya cos theta sin theta ya. Oke, mulai error. Dan cos theta sin theta. Oke. Nah, ini kita lengkapkan kuadratnya. Baik. Biar kuadratnya bisa lengkap, ini harus kita kurangi ya. Kurangi V0 pangkat 4 cos kuadrat theta sin kuadrat theta dibagi G kuadrat. Oke. Karena ini dikurangi, ini tadinya nggak ada gitu ya. Kita tambahkan di sini. Tambahkannya dengan apa? Nah, tapi ini dibagi ini. Jadi G-nya cuma 1 sekarang. Ada 2-nya berarti di sininya bagi 2. Terus cos kuadratnya hilang. V0 kuadrat sin kuadrat theta. Oke. Dari sini kita bisa jadikan persamaan ini. Minus G per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Oke, ini menjadi X dikurangi V0 2 V0 kuadrat cos theta sin theta dibagi G kuadrat ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Oke, dari sini sebenarnya kelihatan semua parameter-parameter yang di atas tadi. Ya kan? Coba kita gambarkan. Persamaannya bagaimana?
Oke? Bisa gambarkan ini nggak? Kalau misalnya minus Y sama dengan A minus X kuadrat, gambarnya gimana? Ini ya? Ya nggak? Nah, berarti ini digeser. Digesernya kemana? Oh, maaf, ini salah. Ini seperti... Nah, digesernya ke sini, Mas. Oke. Jadi gesernya ke sini. Ini titiknya V0 kuadrat cos theta sin theta dibagi G. Kayak gitu. Nah, di sini koordinat tertingginya adalah ini. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Oke, jadi gerak parabolanya bagaimana? Ini titik tertingginya, terus dia seperti ini. Nah, titik terjauhnya apa? 2 kalinya ini. Ya nggak? Nggak tahu ya. Iya. Oke. Iya nggak? Gimana cara kita nyari titik terjauhnya? Kita set Y-nya sama dengan 0. Biar Y-nya sama dengan 0, berarti suku yang pertama harus sama dengan suku yang kedua. Biar suku pertama sama kedua sama, berarti ini kan harus 2 kalinya kan? Kayak gitu. Ya udah, berarti jarak terjauhnya 2 kalinya ini. Oke. Di sini kelihatan ya persamaannya kayak gini. Oke. Makanya dinamakan gerak parabola. Sampai sini cukup jelas? Halo? Sampai sini cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Baik. Nah, penentuan koordinatnya masih bingung. Oke. Mungkin belum pernah ya. Jadi gini. Ini adalah bentuk persamaan. Jadi kan gerak sebenarnya yang kita ketahui ini kan adalah persamaan kuadrat ya, Mbak Via ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang sudah tereduksi. Jadi sudah bagus bentuknya. Oke. Persamaan gerak parabola aslinya itu adalah bentuk umumnya adalah seperti ini. Oke. Mungkin untuk biar tidak bingung, aku jelaskan. Bisa kita mencari satu-satu tuh bisa. Jadi ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa bisa. Tapi biar tidak bingung, mungkin aku jelaskan secara langsung aja. Jadi kita pakai Desmos ya. Seperti itu. Biar dapat gambaran. Kira-kira gambar grafiknya itu gimana. Oke. Misalkan Y sama dengan 2X kuadrat. Jadi persamaannya seperti ini ya. Nah, persamaan paling dasarnya kan ini. Persamaan X kuadrat tuh kayak gitu. Kalau negatif X kuadrat, maka itu korbannya dibalik. Nah, lalu kita coba tambahkan koefisien. Misalnya 2X kuadrat. 3X kuadrat. Berarti tambah kecil ya. Dilihat. 4X kuadrat. 5, 6. Kalau 1/6 nanti dia tambah besar. 1/10 misalnya. Tuh, 1/100. Tambah besar ya. Kayak gitu. Oke. Itu baru nambahkan depannya aja. Misalkan kita set aja di 0,4 gitu. Baik. Lalu kita selain kita bisa tambahkan depannya, kita bisa tambahkan di belakangnya. Kita tambahkan konstanta. Misalnya kita tambahkan 2. Dia naik kan? Dia enggak? Kita tambahkan 6 naik ya. Kita tambahkan 8 naik. Kalau kita tambahkan -1 turun dia. Gitu. Oke, berarti untuk nambahkan konstanta itu akan menaikkan grafik kita di sumbu Y. Seperti itu. Jadi misalkan kita tambahkan 5. Oke. Nah, kira-kira satu lagi yang bisa kita variasi di X-nya ini kita jadi tambahkan seperti ini gitu. Kalau X-nya kita kurangkan, kira-kira grafiknya geser kemana? Kanan. Ini ya, biar kelihatan ya. Oh, nggak mau. Geser kemana?
Kanan ya. Itu ya Mbak Pia ya. Oke, kalau kita jumlahkan, kira-kira geser kemana? Yoi. Gitu ya. Jadi udah tahu ya kenapa aku gambarnya seperti itu. Jadi titik ini menunjukkan pergeseran titik pusatnya dari sini, dari titik 0. Titik tertingginya atau terendahnya dari titik 0. Ini yang di di dalam X ini. Kalau minus Oh, dia iya. gesernya ke kanan. Kalau misalnya plus dia gesernya ke kiri. Nah, 5 ini adalah pergeseran di arah Y. Ya kan? Kalau misalnya ini sekarang 2, 5 ini adalah pergeseran di arah Y. 25. 0,4 ini menyatakan besar bukaannya. Kalau misalnya kurang dari 0, maka bukaannya itu lebih lebar dari Y sama dengan X kuadrat. Misalnya, aku gambarkan lagi seperti ini. Kita balik lah, biar bisa membandingkan. Nah, ini karena dia minus, gitu ya. Bukaannya lebih lebar kan? Ya enggak? Tapi kalau dia Iya. positif, kalau dia angkanya bulat gitu ya, tidak pecahan, bukaannya lebih kecil. Gitu. Coba kalau 1,5. 1,5 lebih kecil, Mas. Karena lebih dari 1. Oh, oke. Tahu nggak kenapa? Ini kan menunjukkan nilai Y. Y-nya 1,5 kali X. Jelaslah dia lebih kecil. Artinya Y-nya itu lebih cepat bertambah. Ya kan? Iya. Kalau misalnya ini kita kurangi, ini 0,8 gitu misal. Atau misalnya ekstrim lah, 0,1. Loh, kok bisa lebih besar, Mas? Jelas lah. Y-nya lebih lambat bertambahnya. Naiknya lebih lambat. Iya, kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini namanya transformasi grafik gitu ya. Jadi aku biasanya udah pada dapat sih. Jadi kalau misalnya grafik ditransform tuh dia jadi lebih besar, lebih kecil, geser ke kanan, geser ke kiri gitu ya. Nah, jadi gunanya diubah menjadi bentuk gini agar kita bisa lihat transformasinya. Di sini kita bisa lihat ya transformasinya tuh antara dilebarkan atau dikerucutkan seperti itu. Nah, yang di sini kita bisa lihat yang di tengah ini kita bisa lihat bahwa ini ada grafik ini digeser ke kanan titik puncaknya. Oke, terus titik puncaknya juga digeser ke atas sejauh ini kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya Bisa, Kak. saya. Baik, sama-sama Mbak Fia. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan lebih dari ini. Apa yang bisa kita cari lagi dari gerak parabola ini? Kita bisa mencari sebuah daerah ya, atau sebuah lingkupan di mana kalau kita melemparkan bola dengan kecepatan V0, lingkupan itu akan melingkupi semua titik yang bisa kita capai. Paham nggak maksudnya? Maksudnya? Jadi misalnya kamu bisa melemparkan bola dengan kecepatan V0 nih. Misalnya kecepatannya 20 meter per detik. Kita bisa menggambarkan kumpulan semua titik di mana kamu bisa capai titik itu dengan melemparkan bola dengan kecepatan ini, dengan memilih sudut yang sesuai. Di luar titik itu kamu nggak bisa capai. Oke. Oke, paham ya? Caranya bagaimana? Oke, sangat mirip dengan ini. Sekarang kita ingin mencari tetanya berapa. Kita tahu V0, kita ingin mencari kumpulan titik yang bisa dicapai dengan kecepatan V0 tersebut. Oke, seperti itu. Baiklah, kita coba mencari gimana caranya. Baik, kita akan pecah ini
Y sama dengan tan theta X dikurangi setengah GX kuadrat per V0 kuadrat. Seperkos itu berarti sekan ya. Sekan Iya. kuadrat itu. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran. Soalnya deres banget hujannya di sini. Jelas ya? Jelas, Sob. Jelas ya? Oke. Baik. Kira-kira kayak gini. Nah, kita tahu bahwa sekan kuadrat theta itu sama dengan 1 ditambah tan kuadrat theta. Jadi Y sama dengan X tan theta dikurangi GX kuadrat dibagi 2 V0 kuadrat 1 ditambah tan kuadrat theta. Oke, di sini kita dapat persamaan kuadrat dalam tan kuadrat ya. Tan kuadrat theta GX kuadrat dibagi 2 V0 kuadrat. Sebentar ya, aku nutup jendela dulu biar nggak basah. Baik, kembali lagi. Ini menjadi seperti ini. Lalu negatif ya. Dikurangi GX kuadrat per 2V0 kuadrat ditambah X tan theta sama dengan Y. Oke, kita positifkan. Kita pindahkan ke kanan semua. Jadinya 0 sama dengan GX kuadrat dibagi 2V0 kuadrat tan kuadrat theta dikurangi ditambah GX kuadrat dibagi 2V0 kuadrat tambah Y kurangi X tan theta sama dengan 0. Kita lihat, ini adalah persamaan dalam bentuk tangan kuadrat ya. Oke. Seperti itu. Ini persamaan dalam bentuk tangan kuadrat. Kalau di papan tulis biasa nggak bisa ya kayak gini. Pindah-pindah gitu ya. Oke. Nah, kita coba cari apa sih syaratnya agar sudutnya itu ada. Agar nilai tangannya nih ada. Persamaan ini kan menunjukkan jadi di sini kita tahu V-nya. Kita ingin tahu, kita sudah tahu titik yang dituju mana aja, titik yang XY yang dituju mana aja. Nah, kita ingin tahu apakah titik itu mungkin dituju. Berarti kan kita harus menemukan sudut yang sesuai, ya enggak? Agar kita bisa mencapai titik tersebut. Berarti kan solusi dari persamaan ini, solusi dari tan ini harus ada kan? Ya enggak? Kalau solusi dari tan ini tidak ada, maka berapapun, dimanapun kita ngelemparnya, kita nggak akan mencapai titik XY yang kita inginkan tadi. Kayak gitu. Nah, karena kita ingin mencari semua titik XY yang mungkin kita capai, ya, berarti solusi tan ini harus ada. Berarti kalau solusi tan ini harus ada, maka diskriminannya harus sama dengan atau lebih besar dari 0. Sama dengan atau lebih besar daripada 0. Oke, kita coba ya. Diskriminannya ini adalah B kuadrat minus 4 AC harus lebih besar atau setidaknya sama dengan 0. Oke, ini B-nya itu X. 4, A-nya ini. C-nya itu. Ini setidaknya seperti ini. Setidaknya ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti 1 dikurangi 4D per 2V0 kuadrat. Seperti itu. Dikali GX kuadrat dibagi 2V0 kuadrat.
dikurangi 4Y, Y per 2 V0 kuadrat, itu harus lebih besar daripada 0. Baik V0-nya naik, gitu ya, Y-nya juga turun ke sana, jadinya V0 kuadrat per Y, ini 2, sebentar, ini 4-nya hilang, kurangi dx kuadrat dibagi V0 kuadrat, dikurangi Y, itu harus lebih besar daripada 0. Y-nya kita pindah ke sana, Y harus lebih kecil daripada V0 kuadrat per G dikurangi G per V0 kuadrat X kuadrat. Coba kita gambarkan persamaan ini bagaimana. Jadi persamaan ini kurvanya seperti ini ya. Oke, kita lihat. Ini faktornya ini ada di mana aja kira-kira? Halo. Kalau ini difaktorkan, ini akan ada di X sama dengan minus V0 kuadrat per G, ya enggak? Iya. Plus V0 kuadrat per G kan, satunya. Oke, berarti di sini ya. Ini V0 kuadrat per G. Ini minus V0 kuadrat per G. Oke, ini titik tertingginya di V0 kuadrat per G, ya enggak? Saat X-nya sama dengan 0. Berarti gambarnya seperti ini ya. Parabola. Oke. Gambar parabolanya kayak gini. Y kurang. Kalau dimasukkan 0, berarti nilai Y itu harus kurang dari ini kan. Berarti kita ambil nilai Y-nya yang di bawah kurva ini kan. Ya enggak? Paham nggak maksudnya nilai Y di situ apa? Jadi apa? Kurva ini membatasi daerah yang bisa dicapai dan daerah yang nggak bisa dicapai oleh bola kita yang kecepatannya V0. Jadi daerah yang bisa dicapai oleh bola kita yang kecepatannya V0, ada percepatan gravitasi ke bawah itu, ya daerah di bawah kurva ini yang aku stabilo. Nah, daerah yang aku stabilo ini. Gitu ya. Daerah yang aku stabilo ini sampai bawah sana, ini bisa dicapai dengan bolaku. Gitu ya. Gitu. Nah, daerah yang aku stabilo dengan warna ini, misalnya dengan warna biru, ini nggak bisa aku capai gitu. Yang di titik gimana? Ada faktor setengah. Bentar. Gimana ya? Kayaknya iya sih. Setengah-setengah seperempat. Ini ya. 2 ya. 2Y ya berarti ya. Ini seperti ini. Oke. Halo. Ini kayak gini. Ya kan? Ya ini 2 ya di atas ya. Kita lihat ini nggak ada masalah di X-nya, berarti Y-nya cuma dibagi 2. Gitu. Loh, kok bisa tahu Kak? Oke, coba kalian lempar ya. Wah, kacau ya. Coba kalian lempar bolanya ke atas. Titik mana yang bakal dicapai? Paling tinggi. Sini kan? V0 kuadrat plus 2G. Iya kan? Iya. Coba lempar bolanya 45 derajat. Mana yang akan dia capai? Ini. Iya. Gitu. Jadi semua yang titik yang bisa dicapai itu ada di bawah sini. Kayak gitu. Nah, ini berguna kadang untuk beberapa soal. Ada yang menanyakan kayak gitu. Oke, kira-kira
seperti ini. Mungkin ada komentar atau gimana gitu? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Contoh soalnya? Wah, nanti aja. Susah bikin soal ini ya. Menurutku ini satu hal yang perlu diketahui gitu. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu ya, kalian bisa nih, wah, aku ngerti nih caranya gimana. Oke, kayak gitu sih menurutku. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada? Jarang advance gini keluar di OSK ya, tapi bisa jadi bisa. Ini untuk gerak parabola, udah sampai yang advance ya. Bahkan kita udah bisa tahu mana yang titik bisa dicapai, mana yang enggak. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, masih sekitar berapa ini? 20 tambah 50 menit ya? Oke, masih 50 menit guys. Mau ngapain kita? Ada yang mungkin mau ngerjain soal gitu? Apa yang mau dikerjain? Bingung juga ya? Baiklah. Oke, mungkin kita Kembali bahas vektor apa? kembali bahas sektor. Baik. Oke. Nggak tahu sih. Kakak enaknya ngapain? Oke, kalau kinematika gerak melingkar nanti udah ada sendiri ya. Jadi kita bahas di sana lah. Oke, mungkin coba aku carikan sesuatu menarik dulu. Kalau nggak ada, kita Iya, tadi kita bahas PDB Ode 2 itu udah selesai belum? gas gitu dulu. Nanti dilanjutkan di osilasi. Yang apa itu namanya? Osilasi Adam. Kenapa? Oh, itu lanjut bahas osilasi ya? Karena kalau nggak gitu nanti lama banget. Kita matematika terus gitu, geofisikanya. Pusing juga ya. Itulah Dinamika. belajar. Nah, kita lihat soal yang bagus. Mungkin ada mana? Yang juga akan mati listriknya. Iya. Kok ketua SD